Hai guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini gue bakal nge-review mouse baru dari VX, yaitu GX770. Oke, jadi mouse ini adalah mouse baru dari VX yang harganya itu masih di bawah 400.000 dengan spek yang bisa dibilang sangat amat menarik ya. Oke, secara shape, dia itu katanya tuh mau ngikutin GPW atau G Pro Wireless. Tapi kebenaran gue nggak punya G Pro Wireless untuk gue compare side by side sekarang. Tapi dari pengalaman gue dulu pakai GPW sih, bisa dibilang cukup oke ya mouse ini untuk similarity-nya. Dengan hand size gue di 19x10 cm, gue bisa menggunakan mouse ini dengan palm grip atau untuk relax claw grip juga bisa. Tapi dengan cara gue memegang mouse-nya menggunakan relax claw grip, jadi weight balance-nya agak off dan agak aneh ya. Dan dari testing yang sudah gue lakukan, untuk mendapatkan weight balance yang menurut gue optimal atau bagus, itu kalian tuh harus memegang mouse-nya itu sejajar dengan sensor atau harus di antara MB4 dan MB5. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke build dan quality untuk mouse ini. Secara dipegang di tangan, menurut gue sih ini mouse-nya bisa dibilang oke dan cukup bagus. Cukup setara lah dengan mouse 500-600 ribuan. Untuk finishingnya itu, dia tuh teksturnya doff dengan feel yang lebih enak dibandingin G304 atau XD3 yang hitam. Lalu untuk rattling pada shell mouse ini, bisa dibilang tuh juga minim banget dan bisa dibilang tidak noticeable kalau misalnya kalian pakai normal. Lalu pada mouse ini dia juga ada lighting yang nanti akan gue bahas lebih dalam, tapi dia itu ada di 3 tempat. Dan untuk berat mouse ini menurut timbangan gue di 65-66 gram yang bisa dikata masih ringan. Oke, sekarang gue lagi ngedit dan ternyata belakangnya mouse ini ternyata bisa dilepas dan dia itu hanya ditahan menggunakan magnet kayak Orochi gitu. Lanjut ke switch di mouse ini yang menggunakan switch TTC Gold 30M. Untuk switchnya sendiri, gue bisa bilang dia itu cukup ringan dan memiliki klik yang tidak begitu nonjok. Untuk scrollnya juga bisa dibilang ringan, tapi untuk stepnya itu kurang berasa. Gue pribadi kurang suka yang kalau scrollnya itu nggak gitu berasa karena menurut gue nggak satisfying dan agak nggak suka aja gitu. Lalu untuk middle mouse buttonnya menurut gue ini sangat amat miss karena dia itu beratnya pakai banget. Setelah gue timbang, force yang digunakan untuk ngeklik middle mouse button ini di sekitar 200-an gram, yang bisa dibilang berat banget dibandingin mouse-mouse lain yang biasa itu di sekitar 100-an gram. Lalu untuk mouse 4 dan mouse 5 atau side buttonnya dia itu hanya di sebelah kiri doang dan tidak ada di sebelah kanan. Untuk mouse 4-nya itu bisa dibilang dia nonjol banget dan kalau misalnya jari kalian slip ke atas gitu bisa nggak sengaja kepencet. Untuk mouse 5-nya itu bisa dibilang cukup masuk ke dalam kalau misalnya kalian bandingin dengan mouse 4. Dan menurut gue sih kurang begitu nyaman ya kalau buat akses mouse 4 dan mouse 5-nya. Sekarang untuk sound test mouse ini seperti ini. Oke, pada klik gue ternyata juga memiliki masalah. Jadi setelah gue pakai beberapa hari, gue nyadar bahwa right click pada mouse ini nih ada kayak semacam squeaking noise gitu. Jadi kayak suara cit-cit kayak tikus gitu. Suaranya kayak gini nih. Nah, kebenaran untuk suara yang mencit-mencit gini itu tuh udah gak ada lagi setelah gue pakai kurang lebih 1 mingguan lagi. Jadi untungnya sih nggak begitu mengganggu ya sekarang, tapi pas dulu awal-awal gue pakai jujur cukup mengganggu soalnya gue kurang suka ada suara-suara berisik yang agak aneh gitu. Dan tebakan gue sih ini masalahnya dari shell dan bukan dari switchnya. Oke, sekarang kita bakal ngebalik mouse-nya dan melihat bagian bawahnya. Di bagian bawah mouse ini dia itu ada 3 glide pada depan, belakang, dan juga satu di sekeliling sensor yang warnanya putih dengan bahan PTFE. Untuk glide-nya sendiri gue bisa bilang cukup bagus. Untuk bahannya itu dia cukup licin tapi bukan paling licin dan bisa dibilang ya bagus. Untuk glide mouse ini juga tidak terlalu tipis, jadi kalau misalnya kalian pakai dia itu nggak bakal kayak nge-scrape surface dari mousepad kalian, jadi nggak ada kayak rasa scratchy atau rasa mousepadnya gitu. Dan kebenaran dalam box gue dikasih 2 extra glide untuk depan dan belakangnya, jadi kalau misalnya itu glide-nya udah wear down bisa gue tinggal ganti aja. Nah, di sebelah sensor itu dia ada 2 switch, itu untuk ngatur polling rate
dan juga ada yang buat ngatur LED on off. Untuk polling rate-nya bisa diatur untuk 125, 500, atau 1000 Hz, dan untuk LED-nya itu bisa digonta-ganti untuk matiin atau nyalain. Untuk sensor yang digunakan di mouse ini, dia itu menggunakan PAW3370 dengan max acceleration di 50G dan 400 IPS. Lalu untuk polling rate yang udah gue tadi jelasin di 125, 500, dan 1000 Hz, dan untuk max DPI mouse ini tuh di 19.000. Lalu untuk LOD mouse ini bisa diatur menggunakan softwarenya untuk menjadi high atau low. Kalau misalnya untuk low, dia bisa dibilang rendah di sekitar 0,5 sampai 1 mm, dan untuk yang high itu di sekitar 1 sampai 2 mm. Kalau misalnya untuk trackingnya, gue bisa bilang cukup bagus, soalnya di dashmat yang sekarang gue gunakan, dia itu tuh tidak bersih dan juga ada beberapa bagian yang kotor, dan untuk trackingnya masih bagus. Untuk mouse ini, kabel itu dia menggunakan kabel paracord yang nggak begitu stiff dan juga nggak begitu loose, jadinya di tengah-tengah lah. Tapi so far sih gue nggak ngalamin ada kayak kabelnya mampet atau misalnya ngeganggu, dan so far experience gue dengan kabelnya cukup baik, kecuali di panjangnya. Untuk kabel ini bisa dibilang relatif pendek ya, kurang lebih 1 meter. Menurut gue agak disayangkan karena terlalu pendek, jadi kalau misalnya setup kalian perlu kabel mouse yang panjang, agak menderita kayak gue. Terus sekarang lanjut ke lighting, yang bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di scroll wheel, setelah itu ada di dalam mouse, di bagian tengahnya ada logo VX, dan yang di bagian belakang. Nah, untuk yang di scroll wheel tuh bisa dibilang cukup sedih, untuk LED itu nggak gitu kelihatan ya. Terus untuk yang di logo VX, dia itu untuk lightingnya tuh harsh banget, dan tidak begitu nge-illuminate logonya dengan baik. Dan yang terakhir, di bagian belakangnya itu menurut gue cukup oke, tapi dalam normal use itu kalian nggak begitu bisa lihat LED-nya. Nah, untuk LED controlnya itu menggunakan software, dan untuk mode-mode unik itu hanya bisa digunakan untuk yang LED belakangnya doang. Untuk yang di tengah dan scroll wheel, dia itu cuma bisa gonta-ganti warna dan bisa ganti 2 mode antara on off atau breathing. Secara software, mouse ini standar banget. Dia itu bisa gonta-ganti function per switch dan bisa gonta-ganti LED mode, atur-atur DPI, dan ganti LOD dan juga di bounce time. Terus dia juga bisa ngeset makro. Dan untuk software itu aja sih, bisa dibilang cukup lengkap, tapi nggak ada fitur-fitur yang cukup spesial. Untuk segi unboxing dan packagingnya bisa dibilang juga cukup bagus, improvement banget dari sebelumnya yang tidak aman. Yang kali ini bisa dibilang cukup premium, dan untuk proses unboxingnya itu cukup satisfying dan juga cukup aman untuk packagingnya. Sekarang lanjut ke pengalaman gue menggunakan mouse ini, yang gue pakai sekitar 1-2 mingguan sebelum gue bikin reviewnya. Dan menurut gue sih, untuk mouse ini so far oke-oke aja sih. Tapi gue nggak bakal gitu nge-capture untuk positifnya lagi, soalnya takutnya terlalu repetitif. Jadi gue bakal nge-highlight aja untuk sisi negatifnya kayak bagaimana. Jadi pertama gue mulai dulu dari scroll wheel-nya, terutama middle mouse button. Untuk middle mouse button yang sangat amat berat itu sangat mengganggu gue, karena gue sangat sering menggunakan middle mouse button, dan jika middle mouse buttonnya itu keras banget, bisa dibilang nggak begitu enak ya pakainya ya. Kayak misalnya kalian mau mencet middle mouse button malah nggak sengaja ke scroll, itu kan cukup mengganggu. Jadi mau nggak mau gue harus nge-remap untuk middle mouse buttonnya di tempat DPI. Keluhan kedua gue adalah di right clicknya, yang tadi gue bilang ada suara cheat gitu. Itu cukup mengganggu sih selama berapa ya, 2-3 harian pas itu suara masih ada. Dan gue pribadi nggak suka kalau misalnya ada suara yang aneh yang nggak bisa gue kontrol. Jadinya sedikit mengecewakan, dan gue juga cukup kaget itu tiba-tiba muncul pas gue lagi pakai. Dan keluhan terakhir gue tuh beneran berdasarkan preferensi pribadi gue, terutama di cara gue megang mouse. Kebetulan untuk shape mouse ini nih cocok di tangan gue untuk relax claw. Tapi pas gue coba pakai, dan untuk placement jempol gue tuh pas di bawah mouse button 4, itu tuh dia nggak balance banget. Dia terlalu dominan berarti di depan, jadinya tuh dia kayak drooping ke arah depan. Dan gue sih cukup terganggu dengan itu. Tapi kebenaran untuk mouse ini gue masih bisa menggunakan dengan palm grip, jadinya masih cukup oke ya. Tapi ya kadang-kadang gue tetap mau pakai relax claw, dan mouse ini kebenaran tuh nggak support untuk tangan gue menggunakan relax claw. Mungkin dengan change of habit bisa gue ubah, tapi kebenaran secara ergonomis gue kurang nyaman kalau misalnya gue harus memajukan jempol gue. Dan mungkin gue mau nambahin sisi positifnya deh. Selama gue pakai mouse ini selama 1-2 mingguan itu, gue nggak ngalamin adanya kayak miss tracking gitu. Setelah itu gue udah coba pakai buat main game, itu tidak ada keluhan apa-apa untuk main game, oke-oke aja. Dan kalau misalnya untuk dipakai kerja dan browsing di internet, agak kurang oke, terutama di middle mouse buttonnya. Tapi itu udah gue rebind ke tempat DPI, jadi sebenarnya nggak masalah. Tapi gue cuma point out doang, itu switchnya beratnya pakai banget. Oke, jadi gue simpulkan aja video ini. Untuk mouse GX770 ini bisa gue bilang barangnya oke. Meskipun eksekusinya agak miss di beberapa bagian,
Tapi menurut gue banyak user bakal nganggap ini kayak ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue sebagai reviewer, kerjaan gue emang buat nyari salahnya di mana dan ngasih tahu salahnya di mana. Intinya gue bisa rekomen barang ini buat dibeli. Apalagi kalian ngeliat harganya di 390.000 dan dengan apa yang di offer dengan mouse ini, dari speknya, setelah itu build-nya, dan juga experience gue overall, itu bisa dibilang kalian bisa tandingin dengan mouse 500-600 ribuan. Jadi kalau misalnya grip style dan tangan kalian cocok dengan shape GPW, menurut gue sih gas aja, soalnya barangnya emang oke, dan harganya menurut gue sih juga cukup oke dan affordable banget. Sekian untuk review kali ini, terima kasih sudah nonton sampai sini, dan like dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Bye-bye!